Tapi setelah Pak Prabowo urutan ketiga ini tampaknya ada perubahan strategi dari Pak Prabowo ketika itu. Mulai mendekat ke Jokowi. Seorang presiden Jokowi gitu. Dukung Pak Ganjar maupun dukung Pak Prabowo waktu itu bisa menggeser pilihan publik ya. Mereka melihat bahwa ini calon ini merepresentasikan pemerintah yang pemerintahnya itu diapresiasi oleh publik sebatas itu. Tapi programnya detail-detailnya apa? Itu sebetulnya kalau kita tanya secara langsung itu tidak. Tapi lumayan sih makan dan susu gratis tuh lumayan cepat nempel sih. Ada perubahan yang besar gitu waktu ditetapkannya Gibran sebagai cawapres. Tapi kemudian suaranya sebenarnya relatif stagnan. Memang ada sebagian pemilih Pak Jokowi yang langsung pindah ketika itu. Approval rating pemerintah, tingkat kepuasan publik pada pemerintah, evaluasi positif pada kinerja pemerintah itu mengalahkan yang tadi ideologi atau bahkan kedekatan dengan organisasi besar keagamaan seperti NU sekalipun. Peneliti senior SMRC Saidiman Ahmad, selamat datang di podcast Merdeka, Mas. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih Mas sudah hadir. Siap. Kita akan ngebahas soal quick count yang sudah 90% lebih sampai saat ini ya, kita proses syuting ya. Ini kalau kita baca nih bro, quick count yang udah masuk ya, data itu sudah 90% lebih ya Mas ya. 98,8% ya, kalau SMRC. Sebelum 100. Kita nanti bahas soal pileknya juga, kita mau bahas soal pilpresnya dulu nih Mas. Tapi perlu diingatkan bahwa ini hasil hitung cepat itu tuh bukan hasil nyata nanti gitu ya Mas. Hasil resmi dari KPU. Tapi ini adalah metodologi lah ya Mas ya. Ini karena kalau suara Anies di sini kan sudah masuk itu kan 90%, itu suara Anies 24%, suara Prabowo 58%, suara Ganjar 16%. Ini hasil yang menurut saya mengejutkan sih Mas. Ya mengejutkan karena perolehan Pak Prabowo kan akhirnya benar-benar satu putaran. Menurut versi quick count ya. Menurut versi quick count gitu kan. Akhirnya satu putaran karena kan sempat ini kan seperti terkonfirmasi dengan hasil-hasil survei ya sebenarnya. Walaupun nggak jauh beda karena survei-survei terakhir sebelum masa tenang itu kan sekitar 53-54% ya. Tapi saya saya tertarik mulai dari soal elektabilitas capres dulu sebelum nanti kita bahas soal kenapa sih Pak Prabowo bisa suaranya tinggi dan Ganjar dan Anies suaranya bisa di bawah. Saya mulai dari soal elektabilitas dulu ya Mas ya. Kalau kita melihat seorang calon presiden gitu misalkan, itu kan kalau biasanya dia start dengan popularitas dan elektabilitas tinggi gitu. Kalau kita lihat Pak SBY misalkan dan Pak Jokowi ketika start sebagai calon presiden itu suaranya sudah tinggi, elektabilitasnya sudah tinggi gitu. Dan itu stabil gitu sampai pemilihan calon presiden gitu. Tapi untuk konteks Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kok dalam hal ini Pilpres 2024 kok berbeda ya? Karena sebelum ada pemilihan penentuan calon presiden atau masuknya Mas Gibran gitu misalkan, itu kan suara Pak Ganjar itu paling tinggi, udah sekitar di atas 30% bahkan kan. Cukup optimis lah pada saat itu sih. Cukup optimis, betul, sebagai salah satu calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi. Disokong oleh partai penguasa dan di situ juga ada Presiden Jokowi pada saat itu. Belum. Waktu itu belum ada bergabungnya kan ya. Tapi setelah ada bergabungnya Mas Gibran itu kan peta elektabilitas kemudian berubah. Maksudnya pada saat itu ketika Pak Ganjar di atas gitu dinobatkan oleh PDIP sebagai calon presiden. Di situ kan publik merasa di situ disokong partai penguasa, di mana di partai penguasa itu ada Presiden Jokowi pada saat itu. Jadi elektabilitasnya itu Nah ini kan kemudian tiba-tiba setelah pendaftaran begini langsung turun. Nah ini kan menurut saya kok hal baru baru karena ini fenomena apa sih? Silakan Mas, saya ingin analisis. Ini menarik menurut saya sih. Saya kira itu. Dari yang posisi atas justru di quick count ini posisi paling bawah itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pergerakan suara Ganjar Pranowo memang mengalami fluktuasi ya. Termasuk juga Anies Baswedan sebetulnya. Kalau misalnya kalau kita melihat jauh ke belakangnya, katakanlah 2001, kita juga sudah merekam hasil survei
pada sekitar Januari 2021 misalnya suara Pak Ganjar itu kan sekitar 25%. Itu sama dengan suara Anies Baswedan ketika itu. Pak Prabowo sudah di atas 34,5% ketika itu. Tapi kemudian Pak Ganjar dari situ kemudian pelan-pelan naik sampai pertengahan 2022 itu terus naik bahkan di atas ya dibanding yang lain. Sementara Pak Prabowo itu mengalami penurunan. Tapi kemudian di akhir 2022 itu suara Pak Prabowo turun. Bahkan sempat disalip oleh Anies. Itu misalnya sekitar November atau awal November ya 2022. Anies sempat naik itu ketika dideklarasikan oleh Nasdem ketika itu. Pemberitaan kemudian banyak ke Anies. Itu suaranya naik Anies. Tapi Pak Ganjar masih di atas. Pak Prabowo itu sempat di bawah. Tapi setelah Pak Prabowo urutan ketiga ini tampaknya ada perubahan strategi dari Pak Prabowo ketika itu. Mulai mendekat ke Jokowi. Mulai terlihat itu sering bersama-sama dengan Pak Jokowi. Sepanjang 2023 tuh kita lihat banget lah ya. Jadi ada perubahan strategi gitu. Dan kita memang menemukan di sana ada pola hubungan yang berubah antara approval rating Pak Jokowi dengan dukungan pada pada calon presiden. Pada Ganjar itu kita misalnya membagi antara sebelum November 2022 sampai pasca November 2022 itu ada pola hubungan yang berbeda pada Prabowo. Pada Ganjar itu relatif sama. Sebelum November itu hubungannya positif. Jadi kalau suara approval rating Pak Jokowi, approval rating itu artinya tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi atau pada pemerintah pusat. Kalau itu naik positif, Ganjar juga naik suaranya. Jadi itu dibawa oleh approval rating. Pada Anies itu ininya negatif. Hubungannya negatif. Kalau approval rating Pak Jokowi naik, dia turun suaranya. Dan itu terjadi sebelum November 2022 juga masih terjadi pasca November 2022. Kalau Pak Ganjar itu sama-sama positif. Tapi pada Prabowo itu berbeda. Sebelum November 2022 hubungannya negatif, sama seperti Anies. Kalau Pak Jokowi diapresiasi tinggi, suaranya turun. Tapi pasca November ketika mulai muncul kedekatan itu, hubungannya menjadi positif. Jadi kalau Pak Jokowi approval ratingnya naik, dia juga naik suaranya. Sejalan. Nah, sejak saat itu suara Ganjar sebetulnya walaupun fluktuatif, tapi cenderung stagnan. Sementara Pak Prabowo itu cenderung meningkat. Dari yang posisi sempat turun mulai November 2022 itu mengalami peningkatan. Jadi peningkatan sekarang itu sebenarnya sudah dimulai dari November 2022 ketika intensitas hubungan dengan Pak Jokowi itu semakin diperlihatkan. Dan puncaknya adalah ketika bulan Oktober Prabowo mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah itu kemudian publik menjadi lebih firm gitu ya bahwa Pak Jokowi ini ke sana. Jadi sebetulnya menurut saya bukan Gibrannya semata yang menyebabkan suara Pak Prabowo itu naik, tapi kehadiran Gibran di situ membawa kehadiran Pak Jokowi ke sana. Sehingga publik menangkap itu. Makanya kita temukan sebelum Oktober penetapan itu, publik itu kecenderungannya adalah melihat bahwa ketika kita tanya siapa calon yang didukung oleh Pak Jokowi, itu masih cenderung lebih kuat ke Ganjar. Awal-awal itu. Apalagi Jokowi juga sempat bilang calon pemimpin tuh rambut putih, muka mengkerut. Itu masih cenderung ke sana. Itu menyebabkan suara Pak Ganjar waktu itu ya masih walaupun relatif stagnan tapi masih relatif di atas. Masih menguat lah gitu. Masih menguat. Sempat turun kemudian naik lagi dan seterusnya. Bahkan sempat sampai 37-39% ketika itu. Tapi Pak Prabowo itu pelan-pelan itu menguntit terus. Dan semakin intens kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi ketika dideklarasikan Gibran menjadi cawapresnya, mereka yang awalnya mungkin ragu-ragu atau mengira Pak Ganjar itulah pilihan Pak Jokowi, kemudian lebih jelas gitu, masuk dari 35% menjadi 45%, loncat gitu saat itu. Dan itu terus di atas sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat rentetan peristiwanya sebenarnya ada pola yang sudah terjadi cukup lama. Setidaknya perubahannya yang paling drastis itu terjadi pada November 2022. Tapi bagaimana ya menjelaskan misalkan apa hanya seorang magic seorang presiden Jokowi gitu hanya karena saya dukung A dukung B gitu misalkan dukung Pak Ganjar maupun dukung Pak Prabowo waktu itu bisa menggeser pilihan publik ya.
Ya, itu gimana cara menjelaskannya? Ya, itu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan dalam ilmu politik khususnya yang bicara soal perilaku pemilih, tentu ada banyak faktor yang berpengaruh. Ada yang disebut pendekatan sosiologis, melihat bahwa faktor-faktor sosiologis, demografis ini punya pengaruh. Kelas sosial, kesamaan agama, religiusitas, macam-macam itu punya pengaruh. Etnisitas. Tapi kan teori ini agak punya keterbatasan karena masyarakat Indonesia ini kalau faktor agama berpengaruh, tapi kan semua presiden sama-sama agamanya, jadi tidak berpengaruh. Kalau faktor etnisitas berpengaruh, sama-sama punya latar belakang di Jawa misalnya, yaitu menjadi punya pengaruh tapi bukan satu-satunya faktor. Ada lagi faktor psikologis. Yang terakhir faktor ekonomi voting istilahnya atau ekonomi politik. Jadi faktor Pak Jokowi itu masuk ke pendekatan ekonomi voting itu, bahwa publik itu preferensi politik mereka salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengevaluasi kinerja pemerintah. Jadi sementara ini kinerja pemerintah kan diapresiasi sangat tinggi. Survei terakhir menjelang pemilihan itu kan sangat tinggi, 80-83% warga Indonesia menganggap Jokowi ini sukses, puas terhadap kinerja. Dan karena itu kalau kita pakai teori ekonomi voting dalam situasi semacam ini, maka mereka yang puas itu akan cenderung mencari pilihan yang kira-kira merepresentasikan pemerintah. Kalau pemerintahnya ikut incumbent misalnya, mereka akan cenderung memilih incumbent. Karena nggak ada incumbent ya mereka melihat siapa nih di antara ini yang merepresentasikan pemerintah. Katakanlah keberlanjutan sama perubahan gitu. Siapa representasinya? Di keberlanjutan ada dua, apakah Ganjar atau Prabowo. Tapi belakangan itu semakin menguat, atau tampaknya Prabowo nih di sana gitu. Jadi itu yang menjelaskan kenapa efek Jokowi itu penting. Bukan Jokowi secara pribadi ya, tapi karena orang mengapresiasi kinerjanya. Tetapi faktor Jokowi saya kira juga walaupun penting juga punya keterbatasan, tidak semuanya. Kan 83% orang mengaku puas dengan kinerja Pak Jokowi, tapi kan Prabowo cuman 58%. Itu artinya ada sebagian juga yang tidak langsung ke sana. Faktor lain, tentu ada faktor lain tentu saja. Salah satu yang membuat Prabowo menurut saya itu unggul cukup jauh dari yang lain adalah pertama, Pak Prabowo ini sudah 3 kali maju gitu loh. Jadi dia punya pendukung fanatik. Apapun yang terjadi Pak Prabowo gitu. Jadi itu udah ada itu dan Pak Broro. Jadi sampai viral itu. Iya, dan itu jumlahnya cukup signifikan. Jadi pemilihnya yang sebelumnya itu dominan masih di Pak Prabowo. Masih stay. Sebagian diambil Anies. Nah, sekarang ada pemilih baru. Pemilih yang loyal terhadap Pak Jokowi itu, terutama dari pendukung Pak Jokowi di luar PDIP yang pindah ke Prabowo. Nah, bahkan ada yang bilang gini, Sis. Jadi hitung-hitungnya karena di 2019 itu kan Prabowo masih di 45 ya, Pilpres ya. Ya kan, itu setengahnya diambil sama Anies, lalu diisi oleh Jokowi, lalu Jokowi suaranya dibagi ke Ganjar sedikit gitu. Ya ada bercandaan kayak gitu lah. Ya semacam itu kalau secara kasar. Kalau yang direkam sama SMRC itu dari pendukung Pak Jokowi berapa persen Mas untuk yang beralih ke Pak Prabowo? Kalau misalkan di survei Kompas misalkan itu sekitar 53%. Kalau yang tercatat di SMRC berapa persen itu pendukungnya Pak Jokowi? Iya, saya kira sekitar. Jadi dominan lah intinya. Mendominasi mereka yang memilih Pak Jokowi itu, atau kalau kita lihat mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu kecenderungannya ke Prabowo Subianto. Sebagiannya memang bertahan, tapi saya kira ada unsur partainya juga di sana. PDI Perjuangan ini bagaimanapun partai yang cukup solid kan dengan rekam jejak perjuangan gitu ya. Ada nilai yang selalu dibawa oleh PDI Perjuangan sehingga tidak begitu mudah gitu pendukungnya pindah, walaupun juga tergerus tapi tidak begitu dominan. Oke, Mas, kalau yang soal nanti saya mau lihat hasil potretnya SMRC itu terkait dengan kita eksplor lagi karena Pak Prabowo itu menang versi quick count gitu. Saya pengen tahu yang pertama dari urutan dulu ya, dari Pak Anies. Rata-rata orang yang memilih Pak Anies itu alasan paling terbesarnya apa sih? Kalau kita sebetulnya ada mencoblos ya, bukan memilih berarti mencoblos saja. Jadi sama aja sih. Jadi sebenarnya ada 2 yang kita lakukan pada hari pemungutan suara itu. Yang pertama adalah yang sangat terkenal quick count kan, penghitungan cepat. Itu sebenarnya hanya sekedar mencatat hasilnya. Jadi dari quick count itu kita tidak tahu apa-apa, apa alasan orang memilih. Nah, ada lagi kegiatan sebetulnya sebelum quick count namanya exit poll.
exit poll ini adalah semacam survei sebetulnya. Jadi kita bertanya kepada pemilih yang baru keluar dari bilik suara gitu. Kita tanya dengan metode ilmiah tentu saja, random juga. Lalu kita tanya, nah di sana di exit poll ini yang kemudian bisa menjelaskan itu. Apa alasan misalnya pemilih memilih Anies. Kalau kita tanya secara langsung, itu alasan pertama adalah karena mereka menganggap bahwa program-program yang dijalankan itu cukup meyakinkan. Aspek kedua yang cukup besar juga itu dianggap mereka memilih karena anggota keluarganya memilih capres itu. Jadi lingkungannya terpengaruh. Ya orang-orang pada milih dia, mungkin di lingkungannya dia mereka milih gitu. Suaminya milih Pak Anies, istrinya ikut gitu. Kemudian yang ketiga itu dianggap paling mudah diingat dan meyakinkan kampanyenya di TV, di spanduk dan seterusnya. Kemudian ya ada juga yang menganggap karena paling memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Itu untuk Anies Baswedan. Artinya prefernya lumayan bagus-bagus ya. Kalau kita tanya ya secara langsung ya. Tapi kalau mau kita analisis secara lebih jauh misalnya karakter demografinya misalnya kita juga bisa lihat. Pak Anies ini kan aktivis kan sebenarnya, mewakili kelompok yang disebut kelompok modernis di Indonesia. Kalau dari sisi itu juga bisa kita lihat. Jadi PKS di sana cukup kuat mendukung Pak Anies Baswedan, organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan gerakan Islam modernis itu misalnya itu HMI misalnya, atau mungkin sebagian Muhammadiyah itu cukup kuat, dan wilayah-wilayah di mana kelompok Islam modernis itu kuat itu juga cenderung kuat ke Anies Baswedan. Di sini misalnya kita bisa sebut Sumatera Barat atau Aceh misalnya, di survei kita ini kita lihat cukup kuat di dua wilayah itu. Ya memang di hasil realcon KPU 40% juga Anies hanya unggul di dua wilayah. Di Aceh dan Sumatera Barat. Ya, itu kan memperlihatkan karakter keislaman tertentu kan. Jadi Pak Anies juga mewakili karakter keislaman tertentu. Kalau DKI malah belum ya? DKI itu bersaing ketat. Bersaing ketat. Lumayan bersaing ketat. Yang kasihan emang Pak Ganjar ya, belum ada satu provinsi pun yang bisa unggul gitu. Ini di versi realcon KPU ya. Di 40% yang tadi kita baru cek gitu. Mas, kalau itu kan Pak, ada yang alasannya nggak logis nggak, misalkan ada yang alasan memilih Pak Anies gitu misalkan dalam exit poll-nya? Ya banyak ini. Ada cukup besar juga yang mengatakan bahwa Pak Anies ini dipilih karena dia soleh. Dia soleh. Taat beragama gitu ya, itu tadi ya. Ya orangnya pintar gitu ya, dianggap orang pintar ya, begitulah. Nah kita mau tanya lagi berarti soal Pak Prabowo-nya. Prabowo. Apa kira-kira alasan terkuat paling banyak memilih Pak Prabowo? Ini 3 teratas itu sama dengan Anies. Program, kemudian orang lingkungannya memilih, terutama keluarga. Yang ketiga itu kampanyenya itu mudah diingat. Mungkin gemoy, joget-joget itu kan gampang tuh diingat. Kemudian juga dianggap paling memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, berwibawa. Yang terakhir ya 5 terbawa itu ya merakyat, juga dianggap merakyat ya. Itu untuk Pak Prabowo Subianto. Berarti program Pak Prabowo yang dikampanyekan itu soal makan siang gratis lumayan masuk dalam masyarakat ya. Kita ada survei khusus sebelumnya soalnya soal makan siang gratis. Soal makan siang gratis. Kita bandingkan dengan program yang lain ya, program Anies program 1000 hari kehamilan kalau tidak salah. Kemudian program Ganjar itu satu keluarga satu sarjana. Kita bandingkan dengan program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah. Kalau kita perbandingkan 2 program itu, yang paling atas sebenarnya program satu keluarga satu sarjana. Dianggap paling penting. Kemudian paling bawah makan siang gratis. Persoalannya adalah ketika kita tanya, tahu nggak ibu atau bapak program satu keluarga satu sarjana itu programnya Pak Ganjar, itu diusulkan oleh Ganjar. Umumnya orang tidak tahu. Hanya sekitar 16% orang publik tahu. Jadi tertutup ya. Asosiasi dengan program yang detail dengan si capres itu tidak terjadi, itu tidak diketahui oleh publik. Nah, tetapi di sini saya kira karena pertanyaan kita memang umum, program-program yang dijalankan atau dijanjikan itu paling meyakinkan ya, itu yang muncul ke publik. Nah, kalau untuk program makan siang gratis tuh publik melihatnya berapa persen tuh? Yang tahu ini punya Pak Prabowo. Itu sekitar 20-25% kalau tidak salah ya. Yang tahu. Tapi memang penetrasinya yang tahu itu memang untuk
masyarakat perkotaan atau yang pedesaan itu? Wah, kita harus cek lagi ya. Tapi saya kira itu masyarakat perkotaan yang tahu sedetil itu. Sejauh ini yang saya lihat bahwa masyarakat kita itu rasional, tetapi rasionalitasnya terbatas. Itu tadi mereka melihat bahwa ini calon ini merepresentasikan pemerintah yang pemerintahnya itu diapresiasi oleh publik, sebatas itu. Tapi programnya detail-detailnya apa, itu sebetulnya kalau kita tanya secara langsung itu tidak. Tapi lumayan sih makan dan susu gratis tuh lumayan cepet nempel sih. Iya. Harus diakui gitu Prabowo Gibran. Mas, saya masih penasaran yang soal mau ekspor satu soal lagi yang Ganjar belum. Masih soal Prabowo dulu. Siap. Karena sebagai pemenang ini versi quick count. Enggak, yang mudah diingat tadi ya. Paling banyak itu maksudnya dari sisi kampanyenya ya. Paling mudah diingat. Iya ini paling mudah diingat dan meyakinkan karena kampanyenya melalui pawai, spanduk, iklan TV dan lain-lain. Apa karena jogetnya gitu? Nggak ada pertanyaan itu? Tidak sedetil itu kita tanyakan di exit poll. Lu udah latihan ya jogetnya? Mungkin juga gampang itu gemoy gitu semua orang ini. Jadi orang mengingat. Tapi saya kira juga yang penting juga diketahui, tadi saya mengatakan bahwa ada pola hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo di November. Itu awal mula peningkatan suara Pak Prabowo. Tetapi juga pada momen itu juga kalau kita objektif lihat, itu mulai juga sosialisasi yang intensif dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi mulai muncul kampanye-kampanye. Selain gambar-gambar dirinya dengan Pak Jokowi, tetapi sampai ke bawah, kampanye masif melalui sosialisasi terutama di jalan-jalan di luar ruang itu mulai masif sejak saat itu. Jadi ada faktor sosialisasi juga di sini. Dan itu efektif semua. Tentu lebih efektif karena kalau publik nih baru bangun, setiap bangun lihat wajahnya siapa gitu, otomatis ininya memorinya ke sana gitu. Karena mungkin pada saat itu setelah November ya Mas. Prabowo kan ketua umum partai, udah tau lah akan maju di 2024. Kadernya sudah bergerak dibanding Ganjar yang baru April ya 21 ya yang dideklarasi kan. Tapi bahkan setelah deklarasi itu kalau kita lihat di survei kampanye tidak semasif Prabowo Subianto. Bukan cuma di jalan-jalan ya, tapi juga di media sosial misalnya. Karena ada tuh laporan-laporan soal spending, ads, boosting di ini Meta misalnya. Itu 2 kali lipat dari capres yang lain. Jadi di seluruh platform kampanye ini, itu memang Pak Prabowo lebih unggul gitu dibanding. Ya kadernya udah berpengalaman lah sih, sudah 4 kali. Saya juga menduga ya sumber dayanya juga lebih banyak. Kalau kita lihat misalnya person-personnya ya, Pak Prabowo ini kan pengusaha kan, Pak Anies sama ini kan bukan, ya mantan gubernur aja, gubernur. Agak beda level ininya kalau penguasaan sumber daya gitu. Dari situ saja sudah beda sebetulnya ya. Jadi wajar kalau spendingnya lebih banyak. Mas, kalau rata-rata paling banyak untuk jumlah pemilihnya Pak Prabowo itu berasal dari mana aja? Misalkan laki-laki, perempuannya kah? Ada datanya misalkan? Bisa. Latar belakangnya? Latar belakang ya, oke. Kita lihat misalnya dari sisi gender ya. Ini lagi-lagi berdasarkan exit poll. Exit poll. Memang ya dominan baik laki-laki maupun perempuan tidak terlalu berbeda, sama-sama tinggi gitu untuk Pak Prabowo Gibran. Dari sisi usia itu pemilihnya lebih banyak datang dari generasi Z dan generasi milenial. Misalnya kita temukan di dalam exit poll 67% pemilih Gen Z itu memilih Prabowo Gibran, 61% dari milenial. Yang dari Gen X dan Boomer itu hanya 52% masing-masing. Jadi lebih dominan generasi yang lebih muda. Justru berhasil ya kampanye bahwa generasi milenial dan Gen Z itu yang menguasai suara di pemilu ini cukup beralih banyak ke Prabowo Gibran. Menurut saya penjelasannya banyak orang mengatakan penjelasannya karena ada Gibran di sana yang juga generasi milenial gitu ya. Mungkin ada benarnya, tapi saya tidak melihat itu sepenuhnya itu alasannya. Saya melihat bahwa generasi Z, terutama generasi Z itu kalau kita tanya tadi tingkat kepuasan publik pada pemerintah, itu tingkat kepuasan tertinggi itu dari generasi Z.
Jadi ketika yang lain cuma 80%, mereka tuh udah 90% puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Itu kurang kritis atau gimana? Enggak tahu, tidak tahu. Tapi intinya itu. Nah, kalau kita kembali pada teori itu tadi, bahwa mereka yang puas dengan kinerja pemerintah itu cenderung mencari calon yang merupakan representasi pemerintah, dianggap representasi pemerintah, ya itu yang terjadi. Karena ini paling tinggi tingkat kepuasan Pak Jokowi, jadi kesininya juga paling tinggi. Jadi belum bisa terkonfirmasi, artinya pemilih Prabowo yang banyak dari millennials atau generasi Z itu berasal dari campaign, dari kampanye Prabowo, atau memang karena memang mereka ya suka dengan Pak Jokowinya gitu. Iya, ada itu. Jadi mereka mengapresiasi pemerintah dan itu terejawantah dalam preferensi politik mereka. Sebelumnya pada bulan Agustus ke belakang itu Juli, itu generasi ini itu lebih condong ke Ganjar. Nah, saat itu memang mereka anggap bahwa Pak Jokowi itu ke Ganjar gitu. Pak Jokowi diapresiasi, Pak Jokowi ke Ganjar, mereka ke sana gitu. Jadi lagi-lagi ini ada faktor perubahan Jokowi. Faktor Jokowinya, efek Jokowi atau efek approval rating pada dasarnya. Jadi pemilih tuh memang gampang goyah gitu, maksudnya ketika ada isu perubahan politik di atas gitu juga gampang berubah untuk level Gen Z itu. Tidak semua kasus. Misalnya perpindahan elit dalam pengertian katakanlah misalnya perpindahan partai politik. elit PKB memutuskan pindah dari Prabowo ke Anies atau sebelumnya dari kelompok politik Jokowi ke Prabowo. Sebelumnya kan Pak Jokowi belum ke Prabowo kan. Itu agak lambat itu bawahnya merespon itu. Nah, jadi tidak semua kasus keputusan elit itu tiba-tiba mengubah di bawah. Nasdem misalnya itu butuh berbulan-bulan sebelum suara Nasdem itu pulih. Dari kelompok politik Pak Jokowi kemudian mendukung Anies Baswedan, itu sempat eksodus itu pemilih Nasdem, terutama Indonesia bagian timur. Itu pelan lama gitu, baru kemudian pemilih baru datang ke Nasdem. Jadi ada keputusan elit yang cepat mempengaruhi ke bawah, tapi banyak juga keputusan elit yang lama gitu dicernanya. Kayaknya Nasdem lumayan struggle ya, karena setelah pindah dukungan juga banyak kader dan sekaligus menterinya terjerat kasus kan. Itu lumayan struggle, dan ketika nanti suaranya cukup dominan dan cukup bagus, artinya struggle-nya sih harus diakuin sih, keren sih. Iya, karena ya itu tadi sebenarnya sudah diekspor di depan tadi ya Mas ya. Ada elektabilitas yang memang awalnya tinggi seperti Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo kan masih di bawah 30-an. Kemudian bisa berubah balik karena memang arah politik Presiden Jokowi gitu. Artinya memang kadang itu kalau tidak ada isu politik yang kuat, atau kalau dulu dalam istilah pilkada itu ada tsunami politik gitu kan. Nah, itu perubahan kan nggak bisa sedrastis itu gitu. Bahkan sampai ada yang mempertanyakan kenapa suara Prabowo bisa setinggi itu, langsung naik terus gitu. Padahal tidak ada dampak tsunami politik yang rame cukup dibicarakan seperti kasus di pilkada DKI misalkan. Apa karena selain misalkan faktor bansos yang sering dikritisi sama para politisi misalkan, selain faktor-faktor itu ada lagi nggak Mas, misalkan perubahan migrasi pemilih ke Pak Prabowo-nya itu? Iya, selain betul, faktor Jokowinya memang awalnya terlihat ada perubahan yang besar gitu waktu ditetapkannya Gibran sebagai cawapres. Tapi kemudian suaranya sebenarnya relatif stagnan, tapi kemudian naik lagi, pelan-pelan naik lagi sampai hari ini. Jadi kita hitunglah dari Oktober, November, Desember, Januari, jadi ada 4 bulan sebetulnya proses itu publik mencerna gitu ya. Memang ada sebagian pemilih Pak Jokowi yang langsung pindah ketika itu, yang menaikkan suara Pak Prabowo dari 35 ke 45. Tapi setelah itu agak panjang tuh, sekitar 3-4 bulan baru kemudian sampai ke level sekarang. Saya kira lagi-lagi tentu saja ada banyak faktor di sana. Saya menduga selain faktor efek Pak Jokowi, efek economic voting itu, juga sosialisasi yang semakin masif. Dan sosialisasi ini kan juga terkait dengan sumber daya kan. Sumber daya, beli spanduk, pasang baliho kan butuh biaya gitu, mahal itu. Dan termasuk menteri yang ingat bansos, ingat Pak Jokowi ya, itu juga. Belum lagi program-program pemerintah gitu ya. Program pemerintah yang begitu kan, kadang ilmuwan politik kadang sering melabeli itu sebagai
pork barrel. Apa itu? Gentong babi. Politik gentong babi. Oke. Ini kita harus tanya Ganjar nih. Enggak, karena saya eksplor Pak Prabowo. Tapi ditanya dulu dong, jangan tentang cuma 16% nih. Lo harus nanya nih. Iya. Ke Pak Ganjar nih ya. Memang awalnya elektabilitas tinggi ya. Sekarang hasil quick count kan kemarin 16% bro. Iya. 16% ini ada apa dengan Pak Ganjar ini? Katanya juga angka yang mengagetkan lah buat internal mereka gitu. Ya, memang cukup mengagetkan ya. Karena Pak Ganjar ini kan selain dia adalah kader PDI Perjuangan, partai terbesar sekarang ini, juga adalah gubernur Jawa Tengah yang penduduknya populasinya terbesar ketiga di Indonesia gitu ya. Hanya dikalahkan oleh Jawa Barat dan Jawa Timur, mungkin Jawa Timur mungkin hampir setara begitu, tapi ternyata suaranya sekitar 16-17% ya menurut quick count sekarang. Itu memang mengagetkan dari sisi itu, dan lebih mengagetkan lagi bahwa sebelumnya suaranya sempat di atas gitu di 2022 itu. Tapi saya kira lagi-lagi saya melihat ada faktor Pak Jokowinya lagi ini yang cukup berpengaruh, karena sebelumnya Pak Ganjar ini merepresentasikan pemerintah. Jadi ketika orang bicara soal pemerintahan ke depan ini harus melanjutkan pembangunan, kan itu temuan survei kita mengatakan itu. Publik lebih menginginkan program-program sekarang ini dilanjutkan. Apa yang diapresiasi sekarang ini berlanjut. Dan mereka melihat sosok Ganjar itu pelanjut ketika itu. Nah, ketika itu suaranya naik. Tetapi ya lagi-lagi perkembangan politik berubah. Kampanye kedekatan Prabowo Subianto begitu masif misalnya, itu yang terjadi kemudian yang menurunkan suaranya. Dan juga ada momen-momen tertentu. Saya kira momen Pak Ganjar menolak kedatangan tim Israel itu saya kira juga itu cukup penting. Pak Ganjar kan selama ini juga kan dianggap sebagai representasi calon yang lebih pluralis begitu ya, lebih menerima lah perbedaan semacam itu, tapi mungkin kelompok-kelompok yang selama ini menganggap Pak Ganjar ini lebih toleran, tidak terlalu pakai politik identitas, kan dia tidak pernah punya pengalaman dengan politik identitas. Sementara Pak Prabowo mungkin pernah, Pak Anies juga pernah dan lain sebagainya. Jadi ada harapan, terutama kelompok-kelompok minoritas ya. Kelompok minoritas ini memang minoritas sedikit, tapi kalau mereka gabung kan lumayan juga. Nah itu mungkin juga ada kekecewaan di sana. Sehingga kita menemukan sampai di akhir-akhir, dulu Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu salah satu yang menyebabkan Pak Jokowi unggul sedikit di atas dibanding Pak Prabowo itu karena solidnya kelompok minoritas di Indonesia ke Pak Jokowi. Nah itu terjadi, muncul keraguan pada Ganjar. Wah ternyata dia juga agak hati-hati ini. Awalnya menganggap ini tempat bersandar ini untuk isu-isu kebebasan beragama dan seterusnya. Dan itu buat minoritas itu isu yang tapi pasca isu Israel itu bukannya sudah rebound ya Mas ya? Rebound sedikit, tapi ini fluktuatif. Ya, biasa kadang-kadang naik, kadang-kadang. Tetapi secara umum dari situ momennya Pak Ganjar semakin turun. Mas itu kalau karakter pemilihnya seperti apa tuh Mas? Tadi di 16% itu. Karakter pemilih Pak Ganjar. Ya alasannya apa gitu? Apa karena pluralis atau dianggap? Iya alasannya sorry. Saya harus lihat lagi datanya. Apa karena rambutnya putih lebih kelihatan di surat suara? Di Pak Ganjar Mahfud ini sama di posisi teratas itu karena programnya. Kemudian yang kedua karena ya orang sekelilingnya, keluarganya memilih Pak Ganjar, jadi mereka ikut saja. Nah ini yang agak beda dari Pak Ganjar yaitu pada alasan ketiga, yaitu dia dianggap merakyat. Paling lumayan besar juga. Ya lumayan besar juga. Kalau di yang lain kan karena paling mudah diingat, kampanyenya di TV dan seterusnya. Misalnya pada Pak Prabowo juga pada Anies Baswedan. Sementara pada Ganjar itu aspek merakyat itu penting. Dan ini memang dari awal sejak Pak Ganjar muncul memang aspek kemerakyatan ini yang lumayan dominan pada Ganjar. Kemudian juga ada yang menyebut dia paling memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Lalu kemudian baru muncul programnya, dia paling mudah diingat kampanyenya di TV atau di iklan dan seterusnya. Itu terpotret dalam exit poll nggak Mas? Kalau yang untuk pemilihnya Pak Jokowi berapa persen di Pak Ganjar ini? Kita tidak breakdown sampai ke sana ya, tetapi kecenderungannya kalau kita lihat survei
itu lebih dominan sekarang ke Pak Prabowo, kemudian Ganjar dan terakhir ke Anies. Gitu polanya, itu urut-urutannya. Karena perolehan Pak Ganjar ini kan kalau kita lihat compare dengan perolehan hasil PDIP itu kan sama. Hampir mirip. sama. Mirip-mirip lah. Ya, kalau sekarang misalkan dari PDIP itu sekitar 17% gitu kan. Ini perolehan Pak Ganjar kan hanya 17%. Apa jangan-jangan pemilihnya Pak Ganjar itu hanya pemilih loyalnya PDIP gitu loh. Koalisinya nggak bergerak dong. Iya, bisa dikatakan demikian. Apalagi bahkan sebenarnya kalau kita lihat bukan hasil yang sekarang, tetapi kalau kita lihat kok suara yang diwakili oleh PDI Perjuangan dan P3 itu kan di parlemen sekitar 25%, 24, sekian persen. Sementara suara Pak Ganjar sekarang ya sekitar 17%. Itu artinya banyak dari pemilih entah P3 atau PDI sekalipun itu keluar dari ini. Sama dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu 3 partai yang mendukungnya di parlemen sekarang kan jumlahnya sekitar 29%. Nah sekarang yang milih kan 25%. Jadi ada juga yang keluar dari sana. Yang bertambah yang ngambil dari partai-partai lain di luar pendukung mereka ini ya Pak Prabowo Subianto. Karena yang 4 partai di parlemen yang mendukung mereka itu jumlah kursinya sekitar 45%. Wow. Jadi cukup banyak dia ngambil. Artinya cukup solid dong koalisinya ya. Selain koalisinya solid, dia juga ekspansif gitu, ngambil juga. Mungkin ini faktor Jokowi lagi-lagi di sini. Karena kan pemilih Pak Jokowi ada di PDIP, ada di P3, ada di Nasdem juga dulu. Berarti memang arah Pak Jokowi tinggal telunjuknya arahnya kemana itu mempengaruhi banget itu. Iya, cukup banyak berpengaruh. Ya, walaupun kita tidak bisa mengatakan satu-satunya faktor sekali lagi, karena ada faktor lain juga. Misalnya tadi Pak Prabowo punya basis massa juga. Karena kalau dilihat dari hasil quick count membreakdown per provinsi yang paling besar, misalkan kita dari Jawa, misalkan baik Pak Anies, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, misalkan itu kan Jawa Timur yang awalnya dikuasai sama PDIP dan waktu itu dalam survei juga Pak Ganjar kuat di situ, tapi hasil quick count kan dikuasai sama Pak Prabowo. Jawa Tengah dulu dikuasai 60% itu sama Pak Ganjar, sekarang hampir tipis tuh sama di Jawa Tengah ya. Jawa Barat Pak Prabowo pasti yang dari awal tinggi. Dalam artian saya mau concern di Jawa Tengah sama Jawa Timur, Mas. Artinya di situ kan battle-nya lumayan cukup kuat, yang akhirnya Pak Prabowo ada perlawanan kuat di situ. Nah ini pergeseran ini karena kan memang masifnya kampanye tadi atau efek Jokowi tadi atau gimana? Kalau kita lihat di sini di hasil quick count Pak Ganjar Mahfud di Jawa Tengah itu mendapatkan sekitar 34,97%. Kalau kita bandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan di situ menang sekitar 33%. Jadi sebenarnya ya benar-benar yang keluar, sementara Pak Jokowi itu kan dukungan Pilpres lalu 77% di Jawa Tengah. Jadi memang ini yang tersisa dari pendukung Pak Jokowi di sana sebelumnya memang yang PDI Perjuangan. Itu yang sekarang mendukung Ganjar. Yang di luar itu pindah itu dari 77 menjadi sekitar 34,9% sekarang. Jadi tapi suaranya murni PDIP tuh, jangan-jangan ya, kelihatannya sangat kental gitu. Dan kalau kita lihat fenomena terakhir misalnya kampanye di apa? Jawa Tengah. Bukan hanya di Jawa Tengah tapi di GBK gitu. Itu kan dominan sekali merah gitu. Yang pidato bahkan cuma Ibu Mega, padahal kan partai-partai ketua partai lain juga ada di situ. Jadi kelihatan bahwa apa ya, Pak Ganjar ini di akhir-akhir memang kayak sangat lekat dengan merah gitu ya. Sama kayak baju saya ini yang merah. Kebetulan. Saya aman nih. Kayak kayak baju safarinya Pak Prabowo aja sih. Tapi Jawa Timur itu yang menarik, Mas. Wah, suaranya Anies dan Ganjar tuh beradu tipis, justru Prabowo meroket paling tinggi. Jadi suara Ganjar Mahfud itu di quick count ini 17,95% Jawa Timur. Anies Muhaimin 17,21%. Ganjar itu 65% lah. Prabowo. Prabowo Gibran 65%. Yang menarik Jawa Tengah ini adalah basisnya NU. Jawa Timur. Jawa Timur. Dan itu bahkan 50% warga Jawa Timur itu mengaku sebagai anggota NU. Anggota loh, ini bukan sekedar simpatisan, sekedar menjalankan ritual NU, itu lebih besar lagi. Dan Muhaimin Iskandar itu pasangan Anies itu elit di NU, itu darah biru gitu. Dia cucu pendiri NU, bahkan dia mantan ketua umum PBPMII, organisasi yang berada di bawah NU. PKB sendirian di ini kan partai NU gitu ya.
Di Ganjar Mahfud juga ada Pak Mahfud juga sangat kental NU-nya, tetapi orang NU ternyata tidak ke situ. Nah, ini membuktikan menurut saya lagi-lagi aspek ekonomi voting itu tampaknya lebih bekerja. Aspek approval rating pemerintah, tingkat kepuasan publik pada pemerintah, evaluasi positif pada kinerja pemerintah itu mengalahkan yang tadi ideologi atau bahkan kedekatan dengan organisasi besar keagamaan seperti NU sekalipun. Yang mereka lihat bukan dia NU atau bukan, dia darah biru NU atau bukan, tapi dia representasi pemerintahan yang dianggap baik itu atau bukan gitu. Jadi aspek rasional itu lebih penting. Nah, ini menarik buat warga NU. NU yang sering dianggap sebagai organisasi tradisional, ternyata masyarakatnya bisa melampaui aspek-aspek tradisional itu. Sebelum nanti saya bahas soal pileg, saya pertanyaan terakhir yang soal pilpresan ini. Mas Saidiman sebagai peneliti itu melihat fenomena baru atau memang dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ya seperti itu, dalam artian karakter pemilih Indonesia ya seperti itu gitu loh, karena ketokohan. Bukan karena ada di latar belakangnya saya NU harus memilih orang NU gitu, saya Muhammadiyah bukan berarti milih tokoh Muhammadiyah gitu. Ini baru atau memang saya punya kecenderungan memandang begitu karakternya masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu saya menilai cenderung rasional dalam pengertian itu. Jadi mereka memilih bukan karena latar belakang religiusitas misalnya. Bahkan di awal-awal kalau kita lihat misalnya masyarakat Indonesia pemilih itu sekitar 87% Muslim. Kalau agama itu penting, mestinya partai-partai Islam yang paling di atas kan. Jumlah pemilih partai Islam itu kalau kita masukkan PKB dan PAN itu hanya sekitar 26-30% saja dari pemilu ke pemilu, bahkan cenderung turun. Bahkan kalau kita hitung pemilih Islam itu partai Islam itu hanya PKS karena ideologinya Islam, dan P3 jumlahnya lebih sedikit lagi, hanya sekitar 13%. Jadi masyarakat kita itu religius tapi rasional dalam pilihan, bukan berarti karena agamanya sama kemudian mereka memilih itu. Dan itu terjadi bukan sekarang ini saja, sebelum-sebelumnya juga demikian. Menurut saya ya, itu yang menjelaskan kenapa tadi di Jawa Timur, walaupun kental sekali NU-nya, tapi mereka tidak memilih hanya karena NU. Dan ini bukan hanya kali ini saja terjadi. Sebelumnya 2004 itu Ketua Umum PBNU maju sebagai calon wakil presiden, kalah Pak Hashim Muzadi. Ada juga Pak Solahuddin Wahid diambil sama Pak Wiranto Pak Wiranto. Yang ke Pak JK, Pak JK juga NU sebenarnya ketika itu itu. Pak JK misalnya kalah di 2009 oleh Pak Jokowi. Tapi elit politik selalu dalam penentuan cawapres selalu melirik dari belakang ormasnya sih. Ormasnya ini dari tokoh ini dari mana. Padahal sebenarnya secara rasional pemilih juga nggak terlalu penting-penting banget sebagai pemilih. Selalu diperhatikan, selalu dipertimbangkan, tetapi selalu tidak punya efek sebenarnya. Misalnya Pak Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf NU, orang menganggap Pak Jokowi dulu menang karena Pak Kiai Ma'ruf. Menurut saya sih tidak. Kalau Kiai Ma'ruf punya pengaruh, mestinya di Banten Pak Jokowi menang dong. Kalah telak di situ. Banten asalnya Pak Kiai Ma'ruf. Bukan berarti orang Banten tidak hormat sama Pak Kiai Ma'ruf, hormat. Tapi persoalan politik lain lagi nih. Karena pakai logis. Oke. Mas, saya beralih ke soal pileg. Hasil pileg ini kalau saya baca nih data yang masuk sudah 92%. Ini yang paling tertinggi masih PDIP 16,92%, kemudian disusul oleh Golkar ya justru ya. Golkar, kemudian ada Gerindra, kemudian ada PKB, Nasdem dan seterusnya. Ini saya mau sorot soal PDIP dan PSI sih sebenarnya, karena kan PDIP dan Gerindra deh misalkan, karena sempat dalam survei-survei terakhir itu kan yang teratas Gerindra ataupun PDIP saling bergantian gitu. Tapi ternyata ya masih PDIP juga gitu. Ini karena calegnya atau karena apapun dengan PSI yang sempat digembar-gemborkan akan bisa lolos ke Senayan. Bahkan balihonya katanya lebih banyak dibanding kadernya. Oh gitu. Emang lu ngitungin bro? Kita di Tebet, gue ngitungin, gue keliling. Iya, karena kalau di Tebet sini adanya Eriko Sutarduga soalnya. Yang pakai Tanjidor atau yang pakai? Iya. Ya Mas, kembali ke soal PDIP. Ini
tetap jadi walaupun ini masih hasil quick count ya, pasti nanti kemungkinan kan hasilnya nggak akan jauh beda 1%-an mungkin. Tetap PDIP yang paling besar, tapi kalau dilihat dari angka 2019 sepertinya kok turun ya. Karena 2019 itu kalau nggak salah 19-an 19, 20%. 19 sampai 20% ini kan sekitar 16%, walaupun datanya masuk 92%. Pasti data ini kan sudah solid lah ya, sudah stabil gitu. Silakan Mas untuk PDIP. Saya kira PDI Perjuangan. Jadi gini, karakter partai kita di Indonesia ini salah satu yang membuat partai itu muncul itu adalah faktor tokoh. Jadi partai-partai yang besar itu biasanya ada tokohnya. PDI Perjuangan, tokohnya kan lumayan banyak itu. Mulai dari Soekarno, jadi simbolnya gitu ya. Ada Bu Mega masih hidup, ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Ganjar ketika masih solid, itu suara PDIP sampai 26% ketika itu. Jadi ada faktor tokoh di situ. Jadi ketika satu tokohnya, simbolnya ini agak menjauh, berhadap-hadapan, ini kemudian menurunkan suara PDI Perjuangan sampai sekarang. Saya kira itu pengaruh tokoh. Tetapi tokohnya kan masih ada yang lain. Itu yang menjelaskan kenapa partai ini masih kompetitif di atas gitu ya. Selain itu karakter partainya juga mungkin berpengaruh. PDI Perjuangan ini kan partai lama dengan kader-kader yang cukup solid, pengkaderannya cukup solid. Kalau kita lihat satu dari sekian sedikit partai yang kaderisasinya cukup solid, berjenjang solid, gitu ya, solid dan terus terawat gitu dan ada semangat perjuangan gitu ya. Ideologinya umumnya partai tidak ideologis kan di Indonesia, tapi dibanding dengan partai-partai lain PDIP lumayan lah ya. Kalau di sisi kiri itu ada PDI Perjuangan, di sisi kanan itu ada PKS. Jadi itu agak kental gitu aspek ideologinya. Jadi itu yang menjelaskan walaupun tergerus tapi tidak begitu banyak juga, dari 20% menjadi sekitar 7%, sekitar 3% turunnya. Kalau kita mau hitung-hitungan kasar ya Pak Jokowi keluar ini membawa 3%. Berarti sebenarnya nggak terlalu signifikan ya? Enggak terlalu, tapi menjadi kalau tetap menjadi isu lah. Menjadi isu karena kan sebelumnya itu sempat 26% PDI Perjuangan. Tapi menurunnya popularitas Ganjar itu juga beriringan dengan penurunan elektabilitas. Tapi sejalan gak sih sama PSI yang katanya Jokowisme banget nih. Sebelum ke PSI ke Gerindra nih Mas. Oh iya. Ke Gerindra. Gerindra dengan efeknya Pak Prabowo. Nah ini yang mengejutkan saya kira ya. Saya menduga awalnya karena Pak Prabowo ini begitu populer, mestinya secara teori dia akan membawa efek ekor jas pada partainya sendiri gitu ya. Ternyata tidak juga kalau kita lihat di sini. Atau efek ekor jasnya sudah selesai karena ini kan bukan pertama kali kan Pak Prabowo maju gitu dan begitu populer. Jadi ini kan kembali ke suara seperti sebelumnya tahun 2019. Setidaknya bertahan gitu ya. Dan ini yang mengejutkan bahwa ternyata efek ekor jas dari Pak Jokowi ini saya kira Pak Prabowo bukan hanya ke Gerindra tapi ke partai-partai lain juga pendukungnya. Tersebar ya justru. Tersebar kelihatan misalnya ke Partai Golkar. Kita menemukan misalnya di wilayah seperti Sumatera Utara gitu ya. Di sana lumayan besar suara Pak Prabowo kan. Tapi pada saat yang sama yang justru leading itu bukan Gerindra tetapi Partai Golkar misalnya. Saya kira itu juga selain terkait bahwa kampanye tentang Pak Prabowo ini bukan hanya dilakukan oleh Gerindra, tapi juga partai-partai pendukungnya yang lain juga melakukan itu. Kemudian yang kedua, Golkar ini agak unik karena tokohnya itu tidak tunggal, tokohnya itu banyak daerah-daerah. Bahkan Pak JK ada di Anies. Iya, Pak JK ada di Anies dan di mana-mana gitu ya. Tokohnya raja-raja lokal itu banyak sekali. Jadi ini yang membuat partai seperti Golkar ini agak susah turunnya. Siapapun presidennya ya dia tetap di angka-angka itu ya. Di 3 besar lah ya. Iya 3 besar itu selalu di ini. Jadi ya itu penjelasan untuk Partai Golkar. Dan itu juga terlihat dari Demokrat juga naik sih dibanding 2019. Ini kalau yang menarik lagi data dari PKS walaupun nggak besar ya. Misalkan 2019 itu kalau nggak salah 7%-an. Ini kalau dari Quick Count kan 7,94 hampir nyaris 8%. Ada kenaikan tipis sih. Ada kenaikan 1%-an. Saya melihat kalau yang paling mendapat manfaat elektoral dari Pak Anies saya kira PKS. PKB ini kan memang masanya dari awal ya sekitar situ 10-an persen, 9-10%. Demokrat juga ya angka 8. PKB juga naik tipis sih sebenarnya Mas ya. Dari 9%. Iya, tapi ya dari rentang itulah 9-10. Sebelumnya kan sempat 10 gitu. Jadi masih cukup solid lah pemilih PKB ini. Walaupun awalnya pemilih PKB ini kan cenderungnya ke Pak Jokowi ketika itu. Lalu kemudian ke Ganjar.
Lalu kemudian karena Pak PKB ke Prabowo sempat juga ngalir ke Prabowo dukungan. Sekarang ke Anies gitu. Tapi prosesnya lama itu, berbulan-bulan proses perubahan elit itu. Oke. Kalau dilihat dari karakter Anies, sebetulnya dia memang sangat dekat dengan karakter partainya PKS gitu, dan dari sejarah juga yang mendukung terus-menerus Anies kan PKS dari awal kan. Nah, jadi udah cocok sebenarnya. Udah cocok. Oke. Ya, yang terakhir soal PSI nih Mas. PSI. Ini kan yang paling digadang-gadang sebagai partai kecil yang tahun sebelumnya kan nggak masuk di parlemen. Ini kan tapi angkanya masih kecil nih, 2,83%. Padahal ada anaknya Jokowi juga tuh di sana. Ada anaknya Jokowi. Kaisang. Ternyata nggak magicnya Pak Jokowi nggak masuk di partai ini. Nah, ini yang menarik. Saya salah satu kesimpulannya pengaruh Pak Jokowi ternyata ke Pilpres saja, tidak terlalu ke partai gitu. Tapi saya kira juga ada faktor lain di luar itu ya, bahwa Jokowi berpengaruh mungkin iya ya, tapi kan ini sudah naik sebetulnya dari 1,9 ke 2,8 ya. Ya itu juga patut disyukuri, naik 1% itu kan untuk partai kecil lumayan. Tapi tetap nggak lolos, Mas. Tetap nggak lolos. Kemungkinan lolos atau masih ada peluang, karena kalau 3% marginnya. Kalau kita lihat hasilnya sekarang ini kemungkinan tidak kita menyimpulkan, karena naik turunnya tinggi-tingginya itu tidak sampai 4%. Sampai 4%. Nah, itu agak berbeda misalnya dengan P3. Sekarang ini angka absolutnya 3,82. Kalau P3 masih memungkinkan. Masih mungkin. Ya kita istilahnya belum konklusif. Apakah dia tidak akan lolos atau masih ada kemungkinan lolos gitu. Karena kalau kita baca secara positif dia lolos. Kalau kita baca secara negatif ya dia nggak lolos gitu lah posisinya. Agak beda dengan PSI. Kita sepositif-positifnya tetap tidak sampai gitu. Menurut saya salah satu kekurangan dari PSI sekarang ini, pertama asosiasi dengan Pak Jokowi itu mungkin telat gitu. Terlalu mepet waktunya. Mepet, jadi kan butuh proses. Lagi-lagi untuk partai ini orang nggak bisa gitu, bisa pindah tetapi ada proses. Kemudian yang kedua, aspek caleg juga sangat penting. Kan ini di bawah, selain pertarungan partai di tingkat nasional gitu, makro gitu, di bawah ini detil-detilnya juga ada pertarungan antar caleg. Kan itu orang memilih bukan hanya partainya kan, tapi juga calon-calonnya. Nah, saya kira komposisi calegnya PSI agak kurang ini. Kalau kita bandingkan misalnya tadi dengan Golkar gitu ya. Saya melihat bahwa partai-partai besar itu mencari caleg itu dengan sangat serius. Misalnya dia mantan bupati. Dia memang orang sudah punya masa sendiri si tokohnya ini. Itu Golkar sama Nasdem tuh. Nasdem kayak gitu kan. Jadi ada program, bukan hanya sekedar baliho saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, ini partainya Pak Jokowi. Itu satu hal. Tapi ada hal lain yang saya kira kurang, yaitu soal caleg-calegnya ini. Kekuatan dia bertarung dengan tokoh-tokoh lain bagaimana gitu. Dan itu kan juga diperhatikan oleh publik. Oke. Mas, terakhir sebelum ditutup nih, saya mau tanya soal Perindo. Karena apa? Bagi orang yang suka nonton TV. Pengen nanya Aldi Tahirnya kali ya? Bukan. Karena menariknya ini kan kampanye Perindo kan masif ya, cukup masif. Tapi ternyata publik tidak terlalu terpapar dalam artian terkonversi menjadi saya mau milih. Itu apa ya yang salah dari Perindo? Karena kan ini malah menurut saya turun nih suaranya. Kalau untuk tahun 2019 udah di atas 2%. Ini malah turun di bawah 2%, 1,54%. Ya ini juga pertanyaan yang serius apa yang terjadi. Tetapi kalau saya melihat ada kecenderungan pemilih kita itu semakin jelas memilih partainya. Jadi tadi kan dari 9 partai ini sekarang ada potensi jadi 8. Bahkan sebelum-sebelumnya kan ada partai-partai parlemen yang tidak lolos. PBB misalnya, Hanura itu tidak lolos. Jadi publik kita ini semakin hari semakin firm gitu ya. Oke, saya mungkin pindah. Tapi tidak pindah ke partai yang benar-benar baru, partai yang lama gitu ya. Jadi semakin solid pilihan. Mungkin itu salah satu penjelasannya. Memang mudah pindah. Kita menemukan bahwa perpindahan suara dari satu partai ke partai lain itu cukup tinggi, bahkan di atas 30% kita temukan. Tetapi mereka pindah dari satu partai lama ke partai lama yang lain. Jadi sudah ada rekam jejaknya gitu kan. Kalau baru ini kan orang coba-coba ini agak susah. Pindah klubnya tapi pindah klub yang potensial. Yang potensial dan sudah punya rekam jejak kayak gitu. Jadi aspek rekam jejak itu selain platform kebijakan itu sangat penting diperhatikan oleh publik dalam memilih. Siap Mas Saidiman, terima kasih penjelasannya. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Merdeka. Makasih banyak sudah diundang. Makasih Mas. Siap. Oke. Terima kasih sahabat Merdeka.